Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Dr. S. Purnamasari MSI dari Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Kali ini saya ingin memaparkan PPT gitu ya, pengabdian saya terkait dengan judul Migrant Care, yaitu pengelolaan keuangan berbasis syariah pada pekerja migran di Malaysia. Oke, ketika kita berada atau bekerja di luar negeri gitu ya, kita tentunya ingin berhasil dan juga pengelolaan keuangan kita juga aman terkendali. Jangan sampai kita merasa kok saya sudah bekerja tetapi tidak bisa berinvestasi, mungkin karena banyak pengeluaran tidak tercatat. Kemudian juga kita perlu memikirkan sekarang untuk kedepannya itu biaya semakin mahal, biaya pendidikan semakin mahal, harga-harga semakin naik, maka kita perlu ada prioritas dan juga ada yang namanya terkait dengan merasa bahwasanya berinvestasi pun ini adalah penting untuk masa depan saya. Otomatis maka kita perlu yang namanya pencatatan pengeluaran kita supaya apa? Supaya penggunaan keuangan kita itu bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera pada surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini paling tidak kita harus ingat itu, bahwasanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semoga itu bisa dipertanggungjawabkan dan juga berprioritas kepada akhirat, sehingga Allah pun akan menelitinya dengan baik gitu ya, bahwasanya yang kita lakukan memang mengandung ibadah. Kemudian ketika kita dalam bekerja, tentunya kita ingin menjadi sukses ya, tidak lagi kita diperbudak oleh uang, tetapi uanglah yang akan kita kelola. Kita bukan prioritas ke dalam uang, tetapi kita justru yang mengelola uang tidak memperbudak kita, tapi kitalah yang bisa menguasai keuangan kita. Nah, bagaimana cara menuju financial freedom atau keuangan yang merdeka? Artinya ya, ini pertama kita harus mempunyai keimanan dan ketakwaan bahwasanya apa yang kita lakukan ini Allah, semata-mata untuk Allah. Kemudian yang kedua, maka kita juga perlu bermimpi. Bermimpi artinya ketika kita mengelola keuangan, kita ingin berhaji misalnya, kemudian kita juga bisa mewujudkan cita-cita kita, anak kita, keluarga kita. Kemudian juga tentu kita harus selalu ya untuk periksa kesehatan keuangan, kemudian mengelola keuangan kita, dan yang utama lagi kita perlu disiplin. Ketika kita sudah merencanakan keuangan kita, maka kita dalam pelaksanaannya pun sesuai dengan perencanaan sehingga terkendali keuangan kita. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita memperoleh keuangan atau mendapatkan pendapatan kita, maka kita harus bisa ada yang namanya prioritas, mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Maka kita prioritaskan dulu sebagai kebutuhan ya. Untuk prioritas kebutuhan kita, alokasi dana dalam pendapatan kita ada 4 kategori yang perlu kita ingat: 1, 2, 3, dan 4. 1 artinya 10% dari pendapatan kita harus untuk dana charity, zakat, sedekah, karena dari pendapatan kita ada bagian pendapatan atau keuangan dari orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, adanya investasi dan proteksi emergency ya, paling tidak itu 20%. Nah, untuk investasi dan proteksi emergency ini kita mungkin dulu sudah menggunakan lembaga keuangan yang konvensional. Sekarang saatnya kita menggunakan lembaga keuangan yang syariah, investasi syariah, misalnya tabungan syariah, deposito syariah. Kemudian untuk proteksi emergency misalnya dengan asuransinya juga bisa asuransi syariah gitu ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan koperasi syariah dan juga rahan atau pegadaian syariah. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah hutang ya, wajib membayar hutang. Nah, untuk hutang itu diminimalkan, tetapi untuk prioritas pembayaran hutang itu 30% dari pendapatan kita dahulukan. Kemudian yang keempat, konsumsi ini
tentunya terkait dengan kebutuhan kita, kebutuhan hidup itu besar ya, ada sekitar 40%. Nah, untuk konsumsi kita yang perlu kita perhatikan adalah konsumsi kita jangan berlebih-lebihan ya, yang sederhana. Ini 4 alokasi dana prioritas dalam pendapatan kita. Kemudian untuk perencanaan keuangan yang berbasis prinsip syariah itu yang bagaimana? Ada paling tidak 6 ya. Yang pertama ada alokasi dana terkait untuk zakat, infak dan sedekah. Ini ada di Quran surat Al-Imran ayat 92. Kemudian meminimalkan hutang. Hutang itu diperbolehkan tetapi untuk yang emergensi, yang mendesak saja, dan hutangnya pun adalah hutang yang produktif, tidak hutang yang konsumtif gitu ya. Dan yang ketiga perlu diingat untuk hutang ini wajib dibayar, maka kita harus meminimalkan hutang. Ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian yang ketiga menyusun tujuan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Menyusun tujuan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam adalah terkait dengan pengeluaran kita, harus kita seimbangkan antara kebutuhan di akhirat dan kebutuhan di dunia, dan ini harus dicatat ya, harus tercatat. Kemudian yang keempat, menggunakan produk-produk keuangan dengan prinsip syariah. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sudah saatnya kita menggunakan jasa keuangan syariah ya, supaya apa? Supaya lebih berberkah. Siapa lagi kalau bukan kita umat Islam? Maka kita kembangkan. Bukan hanya umat Islam saja, untuk produk-produk syariah, keuangan syariah itu bisa digunakan untuk yang non muslim juga. Karena apa? Ini untuk rahmatan lil alamin. Kemudian yang kelima, biasakan pola hidup sederhana dan tidak konsumtif sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu orang yang berkecukupan tetapi beliau tetap mengedepankan kesederhanaan. Dengan kesederhanaan maka apa yang kita lakukan ini juga berberkah dan sesuai dengan porsinya. Dan juga kita tidak boleh konsumtif berlebih-lebihan sebagaimana yang ada pada surat Al-A'raf ayat 31. Kemudian yang keenam adalah menyiapkan dana darurat. Menyiapkan dana darurat bisa dengan program atau lembaga keuangan syariah, yaitu dengan asuransi syariah. Kenapa? Karena ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, maka kita perlu untuk ada dana darurat ya. Kemudian juga untuk investasi. Investasi itu juga bisa untuk dana darurat ya. Seperti kita berinvestasi misalnya dengan obligasi syariah atau juga dengan deposito syariah ya, sehingga kita punya uang untuk berjaga-jaga. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa, semoga tetap semangat kita berjuang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.